Yang penting enjoy. Kan? Ayo, siapa yang pilih itu? Good, nanti kita buktikan itu salah atau benar. Mas Ilham pilihkan itu, Mas. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya memilih C karena begini, Pak. Banyak orang yang belajar pun belum tentu dia lulus. Jadi sesuai dengan apa yang dipelajari, bagaimana cara belajar. Jadi kalau kita udah belajar, terus kita enjoy, kita happy, kita memerlukan ketenangan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Sekali. Jadi kita harus senang, kita harus santai. Kita tidak perlu belajar dari awal mungkin. Karena bila kita belajar terlalu awal, bisa jadi kita lupa. Itu pengalaman, Pak. Jadi yang penting kita santai, apapun yang hasilnya apapun, itu usaha kita dari awal. Kita harusnya juga udah berusaha, udah berikhtiar, tinggal pasrah saja kepada Allah hasilnya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Apakah betul kalau belajar seawal mungkin nanti waktu ujian lupa? Ya, karena tidak mengulangi. Belajar itu tidak cukup sekali, berarti Anda itu harus baca sekali. Sekali lupa, sekali lupa, sekali lupa. Hah? Berarti nanti anaknya banyak itu nanti, tapi nggak tahu namanya. Iya loh. Istrinya pulang arisan, anak-anak gimana? Tadi semua disiplin, cuman itu yang nakal sekali. Tapi aku sudah cubit dia. Terus istrinya tanya, yang mana itu? Oh, itu bukan anak kita. Tuh. Itu tipe bapaknya itu. Belajar itu pengulangan. Tadi yang saya harapkan Anda mengatakan enjoy saja, itu karena Anda sudah siap. Orang-orang yang bilang enjoy aja tanpa persiapan, ini orang-orang irresponsible. Orang tidak bertanggung jawab. Dan pasti diberikan peringatan. Dan peringatan itu selalu mengenai kegelisahan hati. Selalu penyesalan. Oke? So, yang bilang enjoy saja setelah siap, itu seperti saya sama Mas Hilbram datang naik di studio ini karena we are ready. Lalu doanya di sana hanya bilang, Tuhanku yang maha mencintai dan maha lembut, tolong lembutkan pendekatan kami, indahkan ilmunya, tinggikan gunanya, mudahkan implementasinya, amin. Lalu kita berdiri di sini, enjoy. Itu loh, you know, I'm not afraid. Gitu. Itu enjoy. So kalau begitu, yang ketiga bisa benar. Kalau sikap orangnya benar. Gitu. Adik-adik, apakah saya waktu muda pandai? Apakah saya pandai? Atau biasa-biasa saja? Saya biasa-biasa saja. Sekarang, siapa yang merasa seperti saya? Yang tidak pandai, yang biasa-biasa saja? Angkat tangan. Siapa yang mau tampil di sini bersama saya? Betul, langsung berdiri. Beberapa, yuk, sini. Good. 1, 2, ada lagi? Ayo, Mbak, sini. Yuk, sini, cepetan. Udah kebanyakan ini. Ya, tapi berdiri aja. Sudah. Sudah terakhir ya. Mau melorot celananya dia tuh. Oke. Ini semua merasa tidak pandai. Iya. Saya pilih beberapa ya untuk wakil. Ini 1. 2. Izinkan saya ambil yang laki-laki dulu ya. Tuh, Mas sini. Lalu yang batiknya pembagian ini ya, sini. Merasa tidak pandai. Saya mau buktikan sesuatu. Pendapat mereka salah. Lihat ya. Kalau saya goyang-goyang gini.
Dengar sesuatu nggak? Nggak dengar. Ini, kepala. Dengar. Dengar apa? Kayak ada goyangan. Kayak ada goyangan. Dengar nggak di kepala? Enggak. Enggak. Nggak dengar apa-apa? Dengar apa di kepala? Enggak. Nggak dengar. Ini dengar ada yang goyang di kepala ya? Yang goyang, yang dengar goyang itu karena otak sama tempurung kepalanya berbenturan. Itu berarti otaknya longgar. Jadi waktu digoyang koplak. Nggak mungkin. Coba dengarkan lagi. Dengar nggak? Nggak mungkin. Karena kalau dengar sampai digoyang sampai plak, 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 plak. Itu yang koplak. Ini tidak, ini padet. Ini tadi. Yang bunyi itu di sini tadi. Berarti kita semua ini sudah cerdas, sudah diberikan otak oleh Tuhan yang cukup. Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin orang diberikan otak kurang untuk keberhasilan hidupnya. Pasti sudah cukup. You already have what you need to succeed. Anda itu sudah punya yang Anda butuhkan untuk berhasil. Nah ini. Lihat nih, dengar nggak? Enggak. Ini? So, untuk kita semua, yuk kita berikan tepuk tangan ini. Ya, saya tidak tahu apakah Anda di rumah juga mencoba menggoyang-goyangkan badan Anda. Dan saya harapkan tidak ada bunyi apa-apa di kepala, karena kalau Anda itu namanya koplak ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Mario. Beberapa pertanyaan sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario Teguh, salam super. Nama saya Dodi Setiadi, saya dari SMA Negeri 57 Jakarta. Saya mau tanya nih, saat UN kan pasti kan banyak nih kunci jawaban yang beredar di teman-teman atau di masyarakat. Nah, saya mau tanya gimana caranya kita menyikapi agar kita tuh nggak tergoda sama kunci jawaban itu dan kita bisa fokus sama yang kita ujikan nanti gitu. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kunci jawaban itu begitu you lihat, terpengaruh nggak? Terpengaruh karena ada kesediaan untuk menerima. Abaikan. Bisa dibayangkan, you sudah sesat mempercayai itu, ternyata itu kunci jawaban hoax. Hoax istilahnya. Ampun, yang keren dong. Hoax. 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 Hoax, itu yang plak, 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 plak. So, kalau begitu, kalau ada jawaban itu beredar adalah apa? Ini gangguan terhadap kesetiaanku kepada yang baik. Itu. Kalau bilang, nilainya tinggi. Karena dia dapat kunci jawaban sekarang. Anda itu iri sama orang kaya karena mencuri. Terus ada orang baru SMA, umur 16 tahun nilainya tinggi karena kerpean, Anda iri. Kerpean. Ya, masa nggak tahu sih. Yang Anda sebut hoax tadi itu loh. Hoax, nggak tahu, kerpean, nggak tahu, mau lulus gimana ini. Jadi kalau begitu, jangan khawatir mengenai penilaian orang lain. Karena nilai yang kalah dengan contekan-contekan itu. Setialah pada yang baik. Betapa bangganya ayah ibu dari adik Angling Darmo ini. Siapa namanya? Denny. Denny. Itu? Nih, siapa namanya? Bukhari Muslim. Oh my God. See? Nih. Ini kekayaan, ini uang, kalau dinilai dari uang tidak bernilai. Nih, memang sekarang banyak jerawat, tapi kan itu masalah obat. Oke?
Nah, iya toh. So, kalau begitu kekayaan kita itu bukan hanya uang atau nilai baik, kekayaan kita itu hati yang baik. Karena dari hati yang baik berkembang semua yang baik. Gitu. Super Pak Mario, kekayaan itu adalah hati yang baik. Selanjutnya masih ada lagi sebuah tayangan yang kami siapkan yang juga ingin bertanya kepada Pak Mario Teguh. Ini dia. Halo Pak Mario Teguh, salam super. Saya Prilly dari SMAN 57 Jakarta ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi ketika kita ada acara ujian nasional, tetapi di sisi lain kita juga lagi menghadapi sebuah cobaan yaitu di dalam keluarga. Bagaimana cara menyikapinya biar kita tetap fokus dan tidak terganggu oleh masalah tersebut. Terima kasih Pak Mario, salam super. Nih, Mbak Prilly pertanyaannya baik sekali dan sangat sensitif, sangat peka. Ada toh anaknya mau ujian, mau UN, ayahnya sibuk dengan masalah selingkuhannya. Ada, oke? Ada masalah UN, ibunya sibuk menuntut dokter karena operasi hidungnya salah. Ada orang tua yang tidak meringankan beban anaknya, malah justru merepoti. Oke? Ada ibu yang tidak pernah juara waktu sekolah, memaksa anaknya juara. Ya, sampai anaknya tanya dulu, rapor ibu berapa? Oh, hilang. Gitu. So, sekarang, untuk adik-adik saya yang harus menghadapi UN dan di keluarga ada masalah, ini caranya. Ini caranya. Duduk malam hari di depan Tuhan, Tuhan katakan gini, Tuhanku, aku bersedih sekali dengan keadaan keluargaku. Tapi kewajibanku sekarang adalah sekolah dan lulus dengan baik. Mohon tolong Tuhan, di dalam kesedihanku, mungkin aku lemah karena menangis, tetapi mohon bantu aku untuk menyiapkan diri dengan baik. Dan di dalam kesedihan ini yang aku sabari ini, mudah-mudahan Engkau menjadikan ini alasan untuk menurunkan tenaga. Untuk kesehatanku, untuk ketenanganku, sehingga aku bisa lakukan ini dengan baik. Sehingga kalau keluargaku bermasalah, paling enggak anaknya yang ini baik. Amin. Gitu. Dan masih ada lagi waktu untuk kita bersama-sama. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.